Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Welcome back to with me. It's me Azmi. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu grammar. Jadi grammar itu seperangkat aturan yang mengatur penggunaan kata dan struktur kalimat ya dalam bahasa, terutama bahasa Inggris. Itu adalah grammar. Dan grammar itu dibagi menjadi beberapa aspek ya, yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada morfologi, bagaimana di dalam grammar itu ada perubahan kata atau pembentukan kata yang disebut dengan morfologi. Yang kedua ada sintaksis, yaitu susunan dalam kalimat ya, agar bisa menjadi suatu kalimat yang memiliki makna, itu sintaksis. Kemudian yang ketiga itu ada fonologi, yaitu ada suara dan intonasi ketika dalam mengucapkan suatu kalimat atau kata dalam bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian dalam grammar itu juga ada part of speech atau yang biasa kita kenal sebagai bagian-bagian dari kelas kata ya, bagian dari kelas kata yang terdiri dari ada noun ya. Noun itu adalah kata benda ya, untuk menamai seperti hewan, untuk ya digunakan untuk nama hewan, kemudian nama benda, kemudian nama profesi atau sesuatu hal yang sifatnya adalah absurd, itu adalah noun, kata benda ya. Kemudian yang kedua adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti ya, kata ganti yang digunakan untuk mengganti dari noun itu sendiri agar tidak terjadi pengulangan kata noun itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu ada ada adverb ya, keterangan waktu ya. Keterangan waktu ini dibagi menjadi tiga. Ada adverb place ya, keterangan waktu tempat. Adverb manner, keterangan bagaimana kita melakukan cara itu, bagaimana kita melakukan hal tersebut, caranya. Manner itu caranya. Yang ketiga ada adverb time, yaitu keterangan waktu. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu adalah verb, kata kerja ya. Yang kelima ada adjective, yaitu kata sifat. Yang keenam itu ada conjunction atau yang menghubungkan kata hubung atau yang menghubungkan adanya dua kata, dua kalimat dan dua frasa. Kemudian ada ada preposition yang bagaimana ini biasanya diposisikan itu di bagian depan ya, sebelum adanya kata-kata seperti in, out, on, at gitu. Kemudian ada interjection. Interjection itu lebih ke arah bagaimana kita merasa kagum, merasa heran, seperti OMG, ouch, dan sebagainya. Itu yang kita kenal dengan part of speech dalam grammar. Nah, kemudian dalam grammar itu dibagi menjadi tiga kategori waktu. Yang pertama ada present, yang kedua past, dan yang ketiga adalah future. Present itu sendiri digunakan untuk masa sekarang. Kalau past digunakan untuk masa lampau ya. Kalau future digunakan untuk masa depan. Nah, sekarang kita masuk ya untuk pembahasan tenses apa aja sih di dalam grammar itu. Nah, tenses di dalam grammar itu ya dibagi menjadi dua macam, yaitu ada verbal dan nominal ya. Nah, verbal ini memiliki 16 tenses dan sedangkan nominal ini memiliki 8 tenses. Nah, verbal ini yang dimaksud adalah lebih ke arah bagaimana kita melihat adanya suatu kegiatan atau aktivitas di dalam itu, dalam kalimat itu sendiri. Ya, ketika kalau nominal kita melihat bagaimana di dalamnya itu lebih ke arah bagaimana ada suatu kondisi ataupun keadaan dari kalimat ataupun dari subjek itu sendiri. Ya, itu lebih ke nominal. Kemudian verbal itu 16 tenses verbal itu apa aja? Yang pertama ya itu ada simple present ya kan, kemudian ada present continuous, kemudian yang ketiga ada present perfect, yang keempat ada
ada present perfect continuous, dan yang keempat ini adalah bagian dari kategori present ya. Kemudian yang past ada apa aja? Ada simple past, kemudian ada past continuous, kemudian ada past perfect, kemudian ada past perfect continuous. Terus kemudian yang simple future ada apa aja? Nah, ya simple future ada simple future, ada future continuous, ada future perfect, ada future perfect continuous. Terus ada juga yang future itu ada simple past future, ada past future continuous ya, ada past future perfect, dan ada past future perfect continuous. Nah, terus yang nominal apa aja sih 8 tensesnya? Nah, yang pertama itu ada simple present, yang kedua ada apa? Ada past perfect, yang ketiga yang kedua ada present perfect, yang ketiga ada simple past, yang keempat ada past perfect, yang kelima ada simple future, yang keenam ada future perfect, yang ketujuh ada past future, simple past future, yang kedelapan ada past future perfect. Itu untuk 8 kategori 8 tenses dari nominal. Nah, di sini saya akan membahas satu tenses yang berkaitan dengan simple present. Jadi simple present itu lebih digunakan untuk aktivitas sehari-hari kehidupan kita. Ya, itu adalah simple present. Dan simple present itu biasanya ya sering kita temui dalam halnya layaknya umum, seperti saya sedang makan, saya makan, saya minum ya. Itu bagian dari simple present dan biasanya digunakan untuk kondisi saat ini. Rumusnya bagaimana? Kalau rumus simple present itu untuk positifnya adalah subjek ditambah verb one atau verb s tergantung penggunaannya, kemudian ditambah objek ditambah komplement. Untuk negatifnya bagaimana? Negatifnya itu rumusnya adalah subjek ditambah dengan do or does not ya, do not atau don't atau does not atau doesn't, ditambah dengan verb one, ditambah dengan objek, ditambah dengan komplement. Untuk interrogatifnya bagaimana? Interrogatifnya itu do or does ya, do atau does ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb one ya, ditambah dengan objek, ditambah dengan komplement. Jadi apa yang membedakan antara menggunakan verb one kemudian verb s ya? Verb one itu digunakan ya untuk penggunaan pronoun atau kata ganti atau subjek yang seperti I, we, you, they, we ya. Sedangkan untuk yang menggunakan verb s yaitu digunakan untuk seperti she, dia laki-laki, she, dia perempuan. Dan penggunaan do ya, do itu lebih digunakan untuk subjek yang seperti I, you, they, we ya. Untuk does itu sendiri juga digunakan untuk seperti he dan she ataupun nama orang. Untuk time signalnya untuk di bagian komplement apa aja? Seperti contohnya adalah everyday, sometimes, kemudian ada often, ada always, ada seldom. Itu ya untuk simple present. Dan mungkin itu sedikit dari saya tentang apa itu grammar dan apa aja sih yang mencakup dari grammar. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention.